Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kesempatan kali ini Bapak bisa berjumpa dengan kalian lewat eh, video pembelajaran untuk mata pelajaran basis data. Baik, untuk kali ini Bapak akan membahas tentang ERD atau Entity Relationship Diagram ya. Sedikit resume untuk materi sebelumnya mengenai pengenalan database ya. Database adalah koleksi sistematis dari data. Kemudian database dapat memudahkan manajemen data ya. Contoh database, Bapak beri contoh minggu kemarin itu database perpustakaan ya, di mana dalam database perpustakaan itu menyimpan banyak data atau kita sebut kemarin misalnya file ya. Jadi database perpustakaan itu menyimpan file buku, file anggota, file transaksi peminjaman, dan transaksi pengembalian ya. Oke, ada hubungannya, bukan sedikit, ada hubungannya untuk materi kita kali ini, yaitu mengenai entity relationship diagram ya. Baik, untuk mengenali entity relationship diagram, kita harus mengenali dulu entity atau bahasa Indonesianya itu entitas ya. Apa itu entitas atau entity? Nah, misalkan Bapak beri contoh siswa ya. Siswa dan buku. Nah, contoh sebelumnya ya, database perpustakaan. Apa yang membedakan siswa dengan buku? Kalau mungkin kalian pasti jawabannya ya bentuknya juga beda, Pak. Siswa itu manusia, buku itu misalkan kertas ya. Tapi ya, siswa dan buku dalam bentuk data itu sama. Nanti bentuknya tabel. Ini tabel siswa, ada misalkan nama, alamat, gitu. Ini tabel buku. Ada kelas, ada judul, ada penulis gitu ya. Bentuknya kedua-duanya tabel. Nah, kalau kita lihat tabel siswa dan tabel buku itu dalam bentuk data tidak ada bedanya. Bentuknya tabel dan hanya tulisan saja. Nah, jadi apa yang membedakan siswa dan buku? Nah, entitas sendiri adalah ini ya, siswa dan buku. Nah, itu entitas. Sebuah tabel atau sebuah data itu ada entitasnya. Nah, Bapak lanjutkan. Yang membedakan siswa dan buku itu adalah ini, judul, penulis, penerbit. Jadi buku itu punya, kita anggap saja keterangannya ya. Buku itu punya keterangannya berupa judul, penulis, dan penerbit. Sedangkan siswa itu ada judulnya, itu bukan judul, tapi kan kalian ditanya namanya siapa ya, bukan judulnya apa gitu. Ada nama, ada tanggal lahir, ada alamat, ada juga NIS, nomor induk siswa ya. Nah, di sini Bapak jelaskan ya, siswa dan buku adalah entitas. Nah, sedangkan setiap entitas, siswa dan buku itu punya sesuatu yang disebut atribut. Apa itu atribut? Atribut itu ini ya. Atribut itu ada judul, itu atribut. Penulis, penerbit itu adalah atribut untuk entitas buku. Sedangkan nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor induk siswa itu adalah atribut untuk entitas siswa. Jadi buku dan siswa bisa dibedakan. Ini tabel buku, ini dari apa? Dari atributnya. Ya, kalau judul, penulis, penerbit pasti itu buku, tidak mungkin itu siswa, tidak mungkin itu transaksi, tidak mungkin itu pembelian, pasti itu buku, misalkan ya. Oke, Bapak lanjut. Nah, entitas, apa itu entitas? Bapak ngambil pengertiannya dari wikipedia.com. Entitas adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Nah, jadi apa itu entitas? Entitas itu sesuatu yang unik,
maksud unik ini bisa dibedakan antara satu dan lain. Seperti tadi, siswa dan buku itu entitas. Nah, apa uniknya? Bisa dibedakan, bisa diidentifikasi. Bapak bicara ini dalam bentuk data ya, bukan dalam bentuk fisik ya. Dalam bentuk data, siswa dan buku itu bisa dibedakan. Ketika itu dalam bentuk data. Kalau secara fisik jelas bisa dibedakan. Tapi ketika dalam bentuk data ya sama aja tulisan dan tabel gitu ya. Ya kan absen. Siswa itu hanya nama saja. Buku juga hanya judul saja misalkan. Nah, jadi apa bedanya entitas? Entitas itu ketika bisa dibedakan. Siswa itu punya atribut tadi yang berbeda, buku juga punya atribut yang berbeda ya. Nah, kemudian ini, individu yang mempunyai sesuatu yang eksis atau nyata yang bisa dibedakan dari yang lain. Ini dari garudacyber.co.id ya sumbernya. Pengertian ini. Jadi ada persamaan ya, itu bisa dibedakan. Kemudian kalau dari Kamus Bahasa Indonesia artinya entitas itu adalah satuan yang berwujud atau wujud. Nah, Bapak ngambil lagi dari internet adalah kelompok orang, tempat, objek, kejadian atau konsep tentang apa yang diperlukan untuk mengcapture itu memotret, menggambar gitu ya, dan menyimpan data. Ini pengertian-pengertiannya. Oke, sebelum ke ERD, kita simpulkannya tadi apa itu entitas. Intinya, entitas itu adalah sesuatu yang bisa dibedakan dalam bentuknya, bukan fisik, dalam bentuk data. Jadi kalian bisa membedakan bedanya buku, bedanya siswa, misalkan ya, dalam bentuk data itu entitas. Ketika siswa dan buku bisa dibedakan dalam bentuk data, itu maka mereka disebut entitas ya. Bapak lanjutkan. Nah, baru kita masuk ke Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD adalah sebuah model data yang didasarkan pada persepsi dunia nyata yang terdiri dari objek dasar yang disebut dengan entitas dan hubungan atau relation antar objek-objek. Kalau kalian pusing dengan pengertiannya, Bapak sederhanakan gini, ERD itu adalah diagram atau gambar ya, sederhananya diagram atau gambar yang menjelaskan hubungan antara entitas satu dan entitas lain gitu ya. Jadi dalam database itu seperti tadi ya, database perpustakaan itu ada data buku, ada data anggota ya, siswa itu kan jadi anggota, ada data buku, ada data anggota. Ada juga data transaksi pengembalian, ada transaksi peminjaman. Nah, 4 data itu tidak semuanya bisa menjadi entitas. Ya, hanya beberapa saja yang dianggap entitas. Apa yang dianggap entitas itu ketika bisa dibedakan entitasnya, entitinya bisa dibedakan, ya. Bisa memiliki sesuatu yang unik antara satu dan lain. Jadi tidak semua data itu adalah entitas ya. Oke, seperti ini karena kita akan membuat diagram, maka kita harus mengenal simbol-simbolnya terlebih dahulu ya. Nah, ada simbol oval ya, ada simbol oval ini atribut. Tadi Bapak sudah jelaskan ya. Atribut itu seperti tadi kalau siswa ada nama, tempat lahir, tanggal lahir misalkan ya, jenis kelamin, kemudian alamat, terus nomor induk siswa ya. Kemudian hubungannya dengan sebuah garis. Nah, entitas sendiri digambarkan dalam bentuk persegi panjang ya. Persegi panjang lalu ada relasi. Nah, kita akan menulis apa hubungan entitas ini dengan entitas yang lain. Relasinya kita gambarkan dengan bentuk belah ketupat seperti ini ya. Ini diingat kalau bisa kalian catat ya. Kalau bisa kalian pause dulu videonya. Kalian catat ininya saja, simbol dan namanya saja. Karena nanti ada tugas kalian harus memahami ERD dan kalian harus
menggambar ERD-nya tentunya dengan simbol-simbol ini ya. Jadi kalian catat dulu simbol-simbolnya, bisa kalian pause, kalian tulis tabel ini ya. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, ada juga dikenal istilah lainnya yaitu kardinalitas. Apa itu kardinalitas? Sebelum Bapak jelaskan, ada 3 macam kardinalitas. Ada one to one, satu ke satu ya. Ada juga satu ke banyak, one to many. Ada banyak ke banyak, many to many. Oke, Bapak jelaskan satu-satu ya. Jadi balik lagi ya, kardinalitas itu adalah tingkat hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Ada tingkat hubungannya. Satu ke satu itu adalah tingkat hubungan jika suatu kejadian pada entitas pertama mempunyai hubungan hanya satu dengan entitas yang kedua. Jadi entitas yang pertama dengan entitas yang kedua hanya punya satu hubungan. Nah, kalau satu ke banyak atau banyak ke satu sama saja ya, one to many atau many to one, digambarkannya dengan satu ke n atau n ke bisa juga satu ke m atau m ke 1 sama saja. Kita tulis di sini, kita sepakati satu ke n aja ya. Itu tingkat hubungan satu ke banyak tergantung dari arah mana hubungan tersebut dilihat. Untuk kejadian entitasnya misalkan pada entitas ke 1 berlaku banyak di entitas lain, atau entitas yang satu berlaku satu untuk entitas yang lainnya banyak ya. Nanti lebih lengkapnya kita bahas. Ini nggak usah kalian catat ya, yang tadi saja kalian catat. Ada juga banyak ke banyak ya. Terjadi tiap kejadian pada sebuah entitas akan mempunyai banyak hubungan dengan entitas lainnya. Jadi entitas kesatunya banyak, ke entitas keduanya juga banyak. Contoh, mungkin kalian akan lebih paham ketika melihat contohnya. Nah, Bapak anggap ini entitas pertama, ini entitas kedua. Satu ke satu itu hanya ya di sini, ke sininya satu. Nggak ada yang satu di sini terhubung ke dua di sini ya. Ini satu ke satu. Kalau satu ke banyak, nah seperti ini. Di sini satu, ke sininya ada yang dua, ada yang bercabang gitu. Ya. Kalau banyak ke satu ya tinggal dibalik ya. Di sininya banyak, di sininya ke satu gitu ya. Tinggal ditukar aja ini dengan ini ya. Kalau banyak ke banyak, di sini bisa lebih dari satu. Di sini juga bisa lebih dari satu ya. Itu kardinalitas. Oke, contoh ya. Misalkan ini antara entitas, kepala sekolah itu entitas kan, bisa dibedakan. Kepala sekolah itu ada namanya, tanggal lahir, ada nomor induk pegawainya, ada tempat lahirnya, ada alamatnya, ada nomor teleponnya, dan lain-lain. Sekolah juga entitas. Ada nama sekolah, ada alamat sekolah, gitu ya, nomor izin sekolah, tahun berdiri, dan lain-lain. Ya. Kepala sekolah itu memimpin sekolah. Hubungannya itu ya, antara entitas sekolah, entitas kepala sekolah dengan entitas sekolah. Kepala sekolah memimpin sekolah. Tingkat kardinalitasnya adalah satu ke satu. Logikanya gini, satu kepala sekolah hanya bisa memimpin satu sekolah. Ya, tidak mungkin satu kepala sekolah memimpin dua sekolah. Atau sebaliknya, tidak mungkin dua sekolah dipimpin oleh satu kepala sekolah. Jadi kardinalitasnya satu ke satu. Ya. Kemudian guru dan mata pelajaran. Ya, juga entitas. Ya, ada nama, ada mata pelajarannya apa yang diajarnya ya. Satu guru bisa mengajar mata pelajaran. Satu guru mengajar mata pelajaran. Mata pelajaran itu entitas ya, ada nama mata pelajarannya, ada juga kode mata pelajarannya, ya. Itu juga entitas, bisa dibedakan ketika dalam bentuk data ya. Nah, kardinalitasnya satu ke banyak. Jadi satu guru bisa mengajar banyak mata pelajaran. Contohnya Bapak kan mengajar di kelas 12 itu mengajar Internet of Things, pemrograman web, basis data. Di kelas 11 juga Bapak mengajar pemodelan perangkat lunak gitu ya. Jadi satu guru Bapak mengajar banyak mata pelajaran ya.
siswa dan mata pelajaran. Nah, siswa udah tadi ya. Siswa juga entitas, mata pelajaran juga entitas. Hubungannya adalah mempelajari. Jadi siswa mempelajari mata pelajaran. Tingkat kardinalitasnya banyak ke banyak. Banyak siswa mempelajari banyak mata pelajaran. Ya, jadi kardinalitasnya seperti itu. Ini contohnya, hanya saja tidak lengkap ya diagram ini. Ini harusnya pakai atribut. Ini sebagai contoh saja ya. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh lengkapnya. Kita ambil contoh yang ketiga ya. Yang ketiga, yang banyak ke banyak. Oke. Siswa adalah sebuah entitas. Di mana siswa, kalian lihat, di mana siswa mempunyai atribut. Atribut siswa itu ada nomor induk, ada nama, ada alamat, ada tanggal lahir. Pelajaran juga adalah sebuah entitas, di mana pelajaran memiliki atribut. Atributnya gurunya siapa, kode mata pelajarannya, jurusannya atau kompetensi keahliannya, misalkan RPL, diajarkan di semester berapa, gitu ya. Siswa dan mata pelajaran. Hubungannya, relasinya antara siswa dan mata pelajaran yaitu mempelajari. Siswa mempelajari mata pelajaran. Nah, relasi ini juga ternyata punya atribut. Siswa mana saja yang mempunyai mata pelajaran. Siswanya itu nanti dituliskannya lewat kode, bukan kode, nomor induk ya. Nomor induk siswa. Kenapa tidak namanya? Karena ada kemungkinan nama siswa itu sama ya. Jadi yang pasti berbeda dari setiap siswa itu nomor induk ya. Nomor induk siswanya berapa? Kode mata pelajarannya apa? Kenapa tidak mata pelajaran ditulis di sininya? Karena kemungkinan juga mata pelajaran itu ada yang sama. Pelajaran yang sama adalah basis data. Basis data dipelajari di kelas 11 dan di kelas 12 ya. Itu sama nama mata pelajarannya, tapi berbeda gurunya, juga berbeda materinya. Makanya kodenya saja yang ditulis ya. Kemudian karena siswa mempelajari mata pelajaran, siswa diwakili oleh NIS, pelajaran diwakili oleh kode mata pelajaran, maka nanti ada nilainya. Setiap siswa memiliki nilai. Adapun kardinalitasnya itu banyak ke banyak. Banyak siswa mempelajari banyak pelajaran. Seperti itu ya. Ini contoh ERD-nya. Baik. Tugas ya. Bapak berikan tugas untuk penjelasan yang tadi. Kalau kalian kurang paham dengan penjelasan Bapak tadi, bisa kalian tulis di kolom komentar video ini ya. Tulis saja di komentar, tuliskan nama saja dan kelas. Kemudian apa pertanyaannya, nanti Bapak coba jawab ya. Baik itu via WhatsApp, atau di kolom komentar Bapak jawabnya, atau mungkin di video berikutnya Bapak jawab ya pertanyaannya. Baik, tugasnya adalah silakan kalian buat kelompok 2-3 orang ya. 2-3 orang. Jadi minimal 2 orang. Kalau 1 orang itu bukan kelompok namanya ya. Minimal 2 orang. Maksimal kalian buat kelompok 3 orang. Nggak boleh lebih. Kalau ada 4 orang, Bapak anggap tidak mengerjakan tugas ya. Silakan buat kelompok 2-3 orang. Kemudian tugasnya adalah buat sebuah contoh ERD untuk jadwal pelajaran sekolah ya. Sebuah ERD untuk jadwal pelajaran. Kalau tadi kan mata pelajaran, ini jadwal pelajaran. Mirip-mirip atau mau sama terserah kalian menanggapinya, memahaminya seperti apa. Pokoknya buat sebuah contoh ERD untuk jadwal pelajaran. Kemudian dikumpulkan via WhatsApp per kelompok ya, bukan per orang, dikumpulkannya per kelompok. Jadi ketika yang mengumpulkan ke Bapak, dituliskan namanya siapa ya, nama kelompoknya maksudnya, siapa saja anggota kelompoknya. Baik, mungkin itu saja materi untuk entity relationship diagram kali ini untuk mata pelajaran basis data. Semoga kalian bisa memahami, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.